Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para pemirsa yang mengikuti kajian ini secara virtual. Alhamdulillah, kita bersyukur dan tak henti-hentinya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan kepada kita untuk dapat memaksimalkan melaksanakan tugas penghambaan, tugas ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana biasanya pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kitab Fiqhul Muyassar, di mana pada malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan Kitabul Jihad, ya, Kitabul Jihad, bagian yang ke-6 dari kitab ini. Dalam pembahasan Kitabul Jihad ini akan dibahas ada 3 bab, ya. Al-babul awal, bab yang pertama adalah terkait dengan apa itu jihad, syarat-syaratnya dan apa saja yang terkait dengan hal-hal yang menggugurkan kewajiban berjihad itu. Kemudian bab yang kedua adalah terkait hukum-hukum tawanan perang dan harta rampasan perang. Kemudian bab yang ketiga terkait dengan hukum-hukum gencatan senjata atau perjanjian damai. Begitu pula ahlul zimmah, ya, hukum-hukum yang terkait dengan kehidupan non-muslim yang berada di wilayah kaum muslimin, ya. Begitu pula konsekuensi hal-hal yang terkait dengannya, seperti membayar jizyah. Nah, ini insyaallah akan kita jelaskan. Kita masuk pada bab yang pertama. Di sini dikatakan bab yang pertama ini adalah terkait dengan jihad, ya, definisi jihad, keutamaannya, hukumnya, syarat-syaratnya, dan musqitatuhu, hal-hal yang menggugurkan kewajiban jihad itu. Sebelumnya, kenapa Kitabul Jihad setelah ibadah, ya, jadi setelah kita selesai dari rukun Islam yang kelima, ya, terkait dengan ibadah haji, langsung masuk pembahasan Kitabul Jihad. Karena memang Kitabul Jihad ini oleh sebagian para ulama dikategorikan sebagai sebagai bagian daripada ibadah, maka dia dimasukkan pada bab pembahasan ibadah. Nah, selesai Kitabul Jihad ini nanti langsung kita akan masuk pada Kitabul Buyu, Kitabul Muamalat, tentang masalah jual beli dan seterusnya. Jadi ini merupakan pembahasan yang terakhir terkait dengan persoalan-persoalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Para jamaah sekalian, yang pertama adalah definisi jihad. Apa itu al-jihadu? Ya, secara bahasa di sini dikatakan jihad itu adalah badlu al-juhdi wat-taqa wal-wus'. Jadi jihad itu secara bahasa berarti mengerahkan tenaga, potensi, kemampuan. Ya. Jadi secara bahasa kata jihad, ya, jahada, ya, itu artinya ya mengerahkan, mengeluarkan, ya, al-juhud tenaga, ya, at-taqah kekuatan, al-wusu' kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi kalau ada orang yang mengerahkan kemampuannya, ya, apapun yang dia lakukan dia kerahkan kemampuannya, ya, potensinya, tenaganya dan seterusnya, maka dikatakan ya dia telah berjihad secara bahasa. Ya. Nah kemudian secara istilah, jihad itu secara istilah memiliki dua definisi. Ada definisi umum dan ada definisi khusus. Nah, yang kita akan pelajari di sini adalah definisi khusus. Kalau definisi umum, ya, maka segala hal yang kita perjuangkan untuk kemaslahatan umat, ya, itu bisa dikatakan masuk dalam kategori jihad, ya. Jihad pendidikan, jihad ekonomi, ya, ya, dan yang lainnya, ya, itu. Tapi yang dimaksud dalam pembahasan kitab-kitab fikih ini adalah jihad bermakna khusus. Apa jihad yang bermakna khusus itu? Jihad yang bermakna khusus itu dalam definisi yang dikenal oleh para ulama kita adalah, ya, badlul juhdi wal wusa' fi qitalil a'da minal kuffari wa mudafa'atihim. Ya, mengerahkan tenaga, kekuatan, ya, di dalam memerangi musuh. Ya, jadi ada terminologi musuh dalam jihad itu. Ya, jadi mengerahkan segala potensi, kemampuan, ya, dalam memerangi qital, ya, qital al-a'da, dalam memerangi musuh, minal kufar, dari orang-orang kafir, ya, yang memerangi Islam dan kaum muslimin, wa mudafa'atihim, atau berusaha untuk menolak, ya, serangan dari musuh-musuh itu. Nah, itu jihad. Ya, jadi ini jihad dalam makna yang spesifik. Ya. Jadi sebuah usaha mengerahkan segala potensi yang kita miliki, kekuatan di dalam, ya, memerangi orang-orang yang memusuhi Islam, al-a'da, musuh, ya, dari kalangan orang kafir. Apakah semua orang kafir? Tidak juga. Nanti kita akan belajar di bab yang ketiga terkait dengan ahlu dhimmah, ya, orang-orang yang orang kafir non muslim yang berada di kawasan kaum muslimin. Nah, itu ada hukum-hukum yang terkait dengan itu. Dan, ya, mudafa'atihim, begitu pula mudafa'at, difa', ya, jadi membela, ya, kaum muslimin dari serangan, ya, yang dilakukan oleh musuh-musuh kaum muslimin. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, memahami konsep jihad dalam Islam ini harus difahami sebagai sebuah satu kesatuan yang utuh, ya. Tidak boleh parsial, tidak boleh memahaminya setengah-setengah. Karena dalam bab ini, ya, ada yang ekstrim kanan, terlalu berlebih-lebihan, dan ada juga yang
ekstrim kiri, ya, yang sampai mengatakan jihad itu tidak lagi pantas untuk dibahas. Ya. Nah, dua-duanya keliru. Kenapa? Karena yang pertama, syariat Islam ini adalah syariat yang paripurna, syariat yang sempurna. Bagaimana dia syariat yang sempurna? Bahwa syariat ini mengatur segala hal yang terjadi dalam kehidupan manusia. Apalagi kalau kita berbicara tentang fikih, kita kan lagi bahas fikih ini. Fikih itu pada saat kita menjelaskan, ya, fikih itu menjelaskan fi'lul mukallaf, perbuatan seorang manusia, ya, perbuatan seorang manusia. Nah, perbuatan seorang manusia itu sangat dinamis, ya. Jadi selain syariat Islamnya yang memang sempurna, yang mengatur segala hal dalam kehidupan manusia, ya, kalau kita bicara tentang fikih taharah yang sudah pernah kita jelaskan, sangat detail, ya, sangat detail. Air yang kita pakai untuk bersuci itu diatur, ada syarat-syaratnya, ya. Kita bicara tentang wudhu, diatur betul bagaimana tata cara wudhu itu secara detail. Maka tidak mungkin hal yang kecil-kecil diatur oleh Islam, kemudian hal yang besar-besar tidak diatur oleh Islam. Itu tidak mungkin, ya. Jadi Islam ini adalah agama yang sempurna dan paripurna. Dia mengatur bagaimana kita bertindak di saat kondisi aman. Ya, jadi ada aturan-aturan yang mengikat kita ketika kita berada dalam kondisi yang aman seperti kita saat ini. Tapi Islam juga tidak bisa meninggalkan bahwa ada kondisi-kondisi kritis. Dan kaum muslimin harus tahu apa yang dia lakukan dalam kondisi kritis itu. Maka ada namanya fikhu atau ahkamul jihad. Ya. Ahkamul jihad. Ya. Jadi ya tidak perlu merasa khawatir. Kaum muslimin mempelajari al-jihad itu bagian dari satu kesatuan. Dia memahami Islam ini secara utuh. Prinsip dasarnya Islam itu rahmatan lil alamin. Risalahnya adalah risalah rahmatan lil alamin. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa setiap umat punya tantangan, setiap umat punya kondisi-kondisi tertentu, ya. Dan kalau kita baca dalam sejarah, kita dapati dalam perjalanan kaum musliminlah orang yang, ya, yang memiliki sejarah peradaban rahmat yang luar biasa di atas kehidupan umat manusia ini sejak diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dari sisi ini, ya, kita sekali lagi mempelajari jihad ini menjadi salah satu bagian daripada satu kesatuan. Ya, hal-hal yang harus kita fahami dalam Islam, karena tidak selamanya kita ini kita berharap, kita berdoa dan selalu berusaha bahwa kita ini selalu meminta kepada Allah untuk selalu berada dalam kondisi aman, ya. Bahkan kita dilarang cari musuh. Boleh tidak kita cari musuh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian itu bercita-cita, berharap untuk selalu ketemu musuh, ya. Jadi menjadi orang yang mencari musuh juga itu dilarang dalam Islam. La tatamannau liqa'al adu. Tapi kata Rasulullah, tapi kalau ketemu musuh, ya memang ditakdirkan ada kondisi di mana kita harus bertemu dengan musuh. Apa kata Rasulullah? Fa idza laqitumuhum fasbutu. Enggak boleh kita lari dari medan perang. Ya, Islam ini mengajarkan kepada kita kewiraan, keberanian. Ya, tidak boleh. Ya. Dan tidak boleh kita hanya sekedar menyerahkan diri kita.
ya silahkan saya dibunuh, kan tidak mungkin juga seperti itu. Ya, kita saja para jamaah sekalian, kalau ada seorang pencuri ingin merusak atau datang ke rumah kita ingin mencuri, kalau ada pencuri masuk ke rumah kita ingin mencuri atau mengambil harta kita, bahkan mengancam keselamatan jiwa kita, wajib tidak hukumnya kita membela diri? Wajib tidak? Wajib tidak? Apakah Islam agama damai? Ya silahkan ambil barang saya. Kan tidak seperti itu Islam mengajarkan kita. Islam, bahkan Rasulullah SAW mengatakan ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang pencuri datang dan ingin mengambil harta saya? Maka Rasulullah lawan dia. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya yang terbunuh? Anta syahid, engkau syahid kalau engkau yang terbunuh. Ya. Kalau dia yang terbunuh, ya Rasulullah, huwa finnar, dia di neraka. Ya. Jadi kondisi ini memahamkan kita bahwa ternyata memang dalam kehidupan ini ada kondisi-kondisi yang tidak normal, dan kita harus bertindak, kita harus punya sikap. Maka tidak perlu alergi ya ketika kita ini belajar ahkamul jihad. Ya, apalagi dia memang menjadi satu bagian dari agama kita, agama kita yang salah satu ajaran yang penting dalam agama ini adalah ahkamul jihad. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentunya harus bersikap proporsional, tidak ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu yang berlebih-lebihan, akhirnya merusak. Setiap ada orang non-muslim, orang kafir, itu musuh. Apakah begitu? Akhirnya terjadilah hal-hal yang karena memahami konsep jihad ini secara parsial, tidak seimbang. Nah, tapi tidak boleh juga ekstrim kiri sampai mengatakan jihad ini harus dihapuskan. Bagaimana dihapuskan? Al-Quran, hadis, begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang persoalan jihad dan tidak pernah dihapuskan. Nah, menjadi kewajiban kita untuk mengetahui dan mendudukkan masalah jihad ini. Apakah mau persoalan kita berhadapan dengan kondisi itu atau tidak, itu persoalan lain. Tapi secara hukum asalnya kita harus belajar. Sama juga ketika kita belum wajib zakat, wajib zakat, tapi kita juga harus belajar zakat. Kita juga belum tahu apakah kita haji atau tidak. Tapi kewajiban untuk belajar haji, kita pelajari. Nah, sama juga dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Nah, ini para jamaah sekalian, untuk kita mendudukkan persoalan ini dengan baik. Nah, masuk pada penjelasan yang berikutnya, keutamaan dan hikmahnya. Apa keutamaan dan hikmahnya? Jadi di sini dikatakan al-jihadu dzarwatu sanamil Islam. Jihad itu merupakan bagian yang terpuncak, bagian yang paling tinggi dari Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Kenapa? Karena dengan inilah Islam itu menjadi kuat, menjadi tinggi, memiliki izzah. Setiap umat pasti ingin memiliki peran yang maksimal. Nah, ini risalah Islam pun seperti itu. Dan di sini dikatakan waqad faddalallahu al-mujahidina fi sabilihi bi amwalihim wa anfusihim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan dirinya, dan dengan harta yang ia miliki, dengan keutamaan yang sangat besar. Di antara hikmahnya di sini dikatakan faqad syara'ahu Allahu subhanahu li ahdafin samiyah wa ghayatin nabilah min dalik. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad ini dengan tujuan-tujuan yang mulia, tujuan-tujuan yang mulia.
Di antara tujuan itu adalah syara' al-jihad li takhlisin nas min ibadatil awthan wat tawaghit wa ikhrajihum ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Tujuan utama dari berjihad itu adalah bagaimana membebaskan manusia, ya. Jadi risalah jihad itu adalah risalah kemanusiaan, ya. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, ya. Maka risalah Islam itu adalah risalah kemanusiaan, ya. Jadi membebaskan manusia dari peribadatan kepada berhala-berhala, ya, kepada tagut, ya, sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan mengeluarkan manusia dari kondisi kegelapan yang seperti itu menuju kepada peribadatan, kepada, ya, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau antum ditanya kezaliman yang paling tinggi itu apa? Kezaliman yang paling tinggi syirik. Inna syirka la zulmun azim. Jadi kalau ada yang melakukan kesyirikan, maka pada hakikatnya dia telah melakukan kezaliman tingkat tinggi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan unsur akhaka dzaliman au madluma. Ya, tolonglah saudaramu itu yang menzalimi dan yang dizalimi. Ya. Yang dizalimi bagaimana menolongnya? Diselamatkan dari kezaliman itu. Yang menzalimi bagaimana menolong orang yang menzalimi? Dicegah agar dia tidak berlaku zalim. Ya. Nah, jadi risalah jihad itu mengajak kita, tujuan utamanya adalah takhlisin nas, ya. Ya. Seharusnya kita ini tidak boleh merasa tenang ketika ada orang yang terjatuh pada peribadatan kepada selain Allah, ya. Kita ingin dia selamat di dunia, selamat di akhirat. Rasa sayang kita kepada mereka sehingga kita menginginkan mereka juga diselamatkan. Ya. Nah, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu ternyata, ya, jihad dengan lisan, jihad dengan itu terkadang tidak mampu menjadikan mereka terselamatkan dari kezaliman ini. Nah, maka disyariatkanlah jihad, ya. Nah, tentunya nanti dengan persyaratan-persyaratan, ya, telah disebutkan oleh para ulama, ya, ya. Nah, ini disinilah terkadang salah kaprahnya, ya, ketika memahami tujuan ini, ya, tidak sembarang dan tidak boleh amburadul, harus dilakukan sesuai dengan prosedur, ada SOP yang harus dipatuhi, ya, dalam melaksanakan risalah ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, ya. Ya, wa qatiluhum, ya, kita diperintahkan untuk memerangi mereka hatta la takuna fitnah, sampai tidak terjadi. Apa itu fitnah? Yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini adalah sampai tidak ada fitnah, yaitu kesyirikan, ya. Karena tidak ada fitnah yang paling besar dalam kehidupan ini melainkan fitnah kesyirikan. Banyak fitnah, banyak fitan, ya. Banyak fitnah, banyak sekali fitnah. Ada fitnah syahwat, ada fitnah yang terkait dengan fitnah harta, ya, jabatan dan seterusnya. Tapi kesyirikan juga itu merupakan bagian daripada fitnah, ya. Ya. Kita tidak mau keluarga kita tidak mau anak keturunan kita itu terjatuh pada kesyirikan, ya. Karena kita sudah tahu bahwa risalah Islam ini adalah risalah tauhid, maka tentunya kita ingin menyelamatkan mereka. Maka, nah, salah satu
salah satu hal yang penting ya, memahami konsep jihad ini. Ini salah satu tujuannya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah, dan agama ini harusnya mutlak semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Itu kan, agar Allah memenangkan agama ini di atas semua agama. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Yang kedua, ya, di sini dikatakan jihad ini disyariatkan, di antara tujuannya adalah kama syuri'a li izalati dzulmi wa i'adati al-huquqi ila ahliha. Ya. Sebagaimana jihad itu disyariatkan untuk menghilangkan kezaliman dan mengembalikan hak-hak tersebut kepada pemiliknya. Ya. Ya. Kita berada dalam satu wilayah, hak kita untuk hidup tenang di wilayah tersebut. Ya, hak kita itu hak kita untuk beribadah dengan tenang ketika kita berada di tempat itu. Hak kita adalah supaya kita mendapatkan pengayoman dan seterusnya. Tiba-tiba ada yang mau merampas hak kita itu. Nah, ya. Maka kita wajib untuk membela diri, kita wajib untuk menghilangkan. Ya. Nah, itu salah satu daripada tujuan jihad itu. Dalilnya apa? Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ya, jadi pada awalnya itu kaum muslimin ketika masih sedikit, ya, di periode Mekah apalagi, itu terintimidasi, ya, jumlahnya sedikit, terintimidasi, disiksa dan seterusnya. Nah, sampailah di mana ketika kaum muslimin sudah memiliki memiliki kekuatan, ya, kekuatan, akhirnya diizinkan kepada mereka. Udzina lilladzina yuqatalun, diizinkan kepada orang-orang yang diperangi, bi annahum zulimu, bahwa mereka itu pada hakikatnya dizalimi dan kezaliman itu harus diangkat. Ya, wa innallaha ala nasrihim laqadir, apalagi Allah telah menjanjikan kemenangan kepada mereka. Ya, jadi ini salah satu tujuan daripada, ya, jihad itu. Kemudian yang ketiga, ya, jihad itu disyariatkan kama syuri'al jihadu li idlalil kuffar wa irghami unufihim wal intiqam minhum. Kenapa terjadi perang Badar? Perang Badar. Yang baca sejarah, kenapa? Karena terjadi perlakuan yang tidak pantas. Ya. Jadi sebagian para sahabat itu, ya, ketika berhijrah mereka tidak boleh membawa harta mereka sama sekali. Ya. Tidak boleh membawa harta mereka sama sekali. Suhaib, Suhaib, ya, Suhaib, ya, seorang sahabat datang ke kota Mekah, ya, sebelum Islam ini, ya, orang yang tidak punya apa-apa. Setelah di Mekah, ya, dia berdagang, ya, akhirnya punya aset yang luar biasa. Masuk Islam Suhaib, menjadi seorang pedagang dan punya aset. Nah, ketika akan berhijrah, ya, orang-orang kafir di Mekah itu mengatakan, ya Suhaib, engkau datang dulu dalam keadaan tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin kami mengizinkan engkau keluar dari kota Mekah ini berhijrah, ya, dan engkau membawa aset yang begitu besar? Maka Suhaib mengatakan, apakah kalian mengizinkan aku untuk berhijrah? Ya. Dan sebagai gantinya semua apa yang aku miliki saya berikan kepada kalian, saya tinggalkan. Mereka mengatakan kalau begitu silahkan. Dan itu bukan satu, banyak sahabat diperlakukan seperti itu.
Nah, jadi para jamaah sekalian, ya, perlakuan semena-mena itu harus dibalas. Ya. Makanya dalam Islam ada qisas, ya, ada qisas. Ya. Apa itu qisas? Ya, nanti kalau kita belajar kitabul jinayat, ya, masalah peradilan, masalah tindak pidana, ya. Itu kalau hukum tidak tegak itu masyarakat kondusif tidak? Kondusif tidak masyarakat kalau hukum tidak tegak? Saya tanya. Syarat utama kita bisa beribadah dengan tenang itu kan dua. Apa itu? Adanya keamanan dan adanya makanan yang cukup. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu kan dua syaratnya agar kita ini bisa beribadah. Nah, jadi orang yang semena-mena sehingga kita tidak bisa beribadah dengan baik, merampas harta yang kita miliki, membuat kita rasa tidak, itu perlu diberikan pelajaran. Diberikan pelajaran. Maka tujuan daripada berjihad itu adalah menundukkan atau menghinakan orang-orang kafir, ya, dan mereka, ya, bisa dengan itu mereka menyesali apa yang mereka lakukan, ya, dan, ya, membalas perlakuan mereka, ya, membalas perlakuan mereka. Jadi para jamaah sekalian, syariat Islam ini syariat yang juga memperhatikan namanya perasaan, ya. Makanya ada seperti hukum qisas itu, hukum qisas. Saya mau tanya, dari ini pertanyaan, ya, murni hati nurani, ya. Kalau ada yang membunuh, katakanlah orang tua kita, dibunuh di depan mata kita, dibunuh. Kemudian orang yang membunuh itu dipenjara cuma 1 tahun. Masih ada enggak rasa dendam? Hah? Masih ada enggak rasa dendam? Ya. Ini kita tidak bicara hukum kita bicara penegakan hukum, ya. Penegakan hukum yang seadil-adilnya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menerima, ya, ketika perasaan kita ini belum terobati, ya, maka Islam itu mensyariatkan qisas itu, walakum fil qisasi haya. Pada hukuman qisas itu ada kehidupan, kata Allah. Luar biasa, ya. Jadi di balik pensyariatan qisas itu ada kehidupan. Nah, seperti ini pula lah, ya. Jadi ada sesuatu yang harus, ya, kita lakukan. Dan Masya Allah, kita bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang telah mengenal jihad ini sejak lama, ya. Berapa tahun kita dijajah? Berapa tahun? Ya. Enak tidak dijajah? Enak tidak dijajah? Ya. Masalahnya sampai sekarang, ya, pengaruh dari penjajahan itu masih kita rasakan. Bayangkan, padahal sudah sekian berapa tahun kita merdeka? 78 tahun. Secara agresi militer, iya, kita sudah merdeka, tapi masih ada dampak dari penjajahan itu, ya, masih ada, ya. Nah, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka dari sini, ya, jihad itu disyariatkan untuk itu, ya, bahwa memang Islam ini adalah risalah kemuliaan, ya, risalah kemuliaan. Dan, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Quran mengatakan, qatiluhum yu'adzibuhumullah bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin, ya. Jadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya,
ketika keluarga Yasir itu dibantai, Rasulullah pada saat itu cuma bilang apa? Sabran ala, karena belum punya kekuatan kan. Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabar saja wahai keluarga Yasir. Pada saat itu masih lemah. Nah, ketika Rasulullah SAW memiliki kekuatan, maka Rasulullah mendapatkan kesempatan untuk menegakkan keadilan, menegakkan keadilan, membalas apa yang mereka lakukan dulu kepada kaum muslimin. Itu baru namanya seimbang, sehingga perasaan manusiawi kita itu terobati. Itu penting itu. Jadi bukan hanya sekedar memberikan efek hukuman, tapi bagaimana dia mengobati yang namanya perasaan. Nah, karena namanya manusia pasti punya perasaan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut sedikit ya. Apa hukumnya? Hukumnya berjihad ini. Para ulama kita mengatakan al-jihadu bimaknahul khas, wa huwa jihadul kufar fardu kifayah. Jadi hukumnya berjihad itu fardu kifayah. Memang diperselisihkan oleh para ulama apakah dia fardu ain fardu kifayah, tapi yang kuat bahwa jihad itu adalah hukumnya adalah fardu kifayah dalam makna yang khusus ya, seperti yang kita sebutkan tadi, definisi tadi, memerangi orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Maksudnya fardu kifayah idza qama bihi man yakfi saqatal ithmu anil baqin wa sara fi haqqihim sunnah. Jadi ketika sudah ada yang sebagian kaum muslimin sudah melaksanakan tugas ini, maka tidak ada dosa bagi yang lain. Saqatal ithmu, pembebanan itu menjadi gugur bagi yang lain. Dan menjadi sunnah bagi yang lain. Jadi fardu kifayahnya sudah tercukupi dengan dengan dilakukannya jihad ini oleh sebagian kaum muslimin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kenapa dikatakan fardu kifayah? La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama kata Allah. Tidak sama orang-orang yang qaidun. Orang-orang yang qaidun, yang tidak pergi berjihad. Qaidun, orang-orang yang tidak pergi berjihad dari kalangan orang-orang yang beriman, ghairu ulil darari, kecuali orang-orang yang berada dalam kondisi-kondisi yang mengharuskan dia atau yang menjadikan dia tidak bisa ikut berjihad. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu. Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Jadi Allah katakan tidak sama orang yang berjihad dan orang yang tidak berjihad. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qaidina daraja. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala baik dengan harta dan diri mereka dibandingkan orang-orang yang qaidin, orang-orang yang duduk dan tidak pergi berjihad. Kemudian apa kata Allah? Wa kullan wa'adallahul husna, dan semuanya kullan, semuanya orang yang pergi berjihad dan tidak pergi berjihad, semuanya dijanjikan oleh Allah surga. Jadi kata para ulama, kalau sekiranya wajib maka tidak dijanjikan surga orang yang tidak ikut berjihad. Jadi dari sini kata para ulama kita bahwa dari sini disimpulkan, di sini katakan wa qad dallat hadhihi al-ayah ala anna al-jihad fardu kifayah la fardhu ain lianna Allah fadala bainal mujahidin wal qa'idin 'anil jihad biduni udrin wa kullan wa'adal husna wa hiyal jannah law kana al-jihadu fardhu ainin atau law kana al-jihadu fardhu ainin lastahaqqal qa'idun al-wa'ida lal wa'd. Jadi intinya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan orang yang berjihad dan orang yang tidak
berjihad tanpa uzur. Ya, tanpa uzur. Ya, orang yang berjihad itu diberikan keutamaan. Ya. Tetapi pada akhirnya yang pergi berjihad dan tidak pergi berjihad itu semuanya dijanjikan surga. Kalau sekiranya berjihad itu fardu ain, maka tidak mungkin dijanjikan apa? Semuanya surga. Ya, itu kan maknanya. Jadi maka dari sini para ulama kita mengatakan bahwa jihad itu hukum asalnya adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya wa makanal mu'minuna liyanfiru kafa. Ini juga jadi dalil. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafa. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifal yatafaqahu fid din. Jadi tidak mesti semuanya harus pergi berjihad. Ada jihad yang lain. Apa itu? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifal yatafaqahu fid din. Jadi tidak mesti semuanya pergi berjihad. Laki-laki pergi semua berjihad. Tidak. Harus ada di antara mereka sebagian yang pergi menuntut ilmu tafaqquh fiddin. Kalau seandainya fardu ain, tidak mungkin dibolehkan seseorang itu pergi menuntut ilmu. Maka dari sini para ulama kita mengatakan ya bahwa hukum jihad itu fardu kifayah. Nah, ini semuanya para jamaah sekalian harus difahami bahwa dalam kondisi kaum muslimin itu memiliki kekuatan, ya, memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memiliki kemampuan untuk melakukan jihad. Ya. Nah, tapi ada kondisi-kondisi tertentu jihad itu menjadi fardu ain. Jadi hukum asalnya dia itu adalah fardu kifayah. Kapan dia menjadi fardu ain? Nah, ini insya Allah nanti kita akan lanjutkan ya pada pertemuan kita yang akan datang. Ya, barakallahu fikum. Saya kira demikian apa yang dapat dijelaskan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, kalau ada satu atau dua pertanyaan, saya persilahkan. Ada? Masya Allah, berarti paham semua ya? Insya Allah. Ayo, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan